Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida Nurani dari Kabupaten Kuningan. Kebetulan saya adalah peserta kelas Guru Coach Indonesia Emas angkatan 5 di kelas Mahir. Di sini saya bertugas untuk melakukan permainan 8.2 yaitu skill mendengar, terutama untuk proses strategi dan pelacakan logika. Nah, ini di 8.2 itu lebih ke menggali bagaimana dengar proses strategi dan pelacakan logika dengan tidak mengurangi atau melepaskan skill mendengar yang lainnya gitu. Nah, kami juga ditanya bagaimana kesulitan yang dialami, kemudian bagaimana mengatasinya dan apa kreativitas baru yang ditemukan. Untuk pertanyaan-pertanyaan di latihan mendengar itu ada beberapa. Yang pertama adalah coaching goal-nya ya, yang kedua adalah ya PURL-nya dirasa, didengar, dilihat gitu ya, kemudian gejala yang terjadi, kemudian apa penyebabnya, kemudian sebenarnya apa yang diinginkan, apa yang perlu dilakukan, sumber daya apa yang perlu diekspor atau disiapkan, dan dampaknya, serta kesimpulan dan closing penutup. Kesulitan yang saya hadapi adalah ketika coach berbicara gitu ya, ketika ditanya tentang tujuan, bisa menjawab, kemudian tujuan yang lebih spesifik juga bisa dijabarkan, kemudian yang ingin didapat dengan apa yang sebenarnya yang diinginkan. Cuman permasalahannya ketika bertanya selanjutnya itu ada di poin 6. Apa sih yang sebenarnya yang diinginkan? Ternyata tidak nyambung atau tidak konsisten gitu ya. Nah, awalnya saya bingung nih dan ragu untuk mengingatkan coach supaya selaras dengan tujuan awal course gitu kan. Aduh, ini kok nggak nyambung ya dengan catatan tadi gitu. Gimana ya cara menyampaikan Mel bahwa ini nggak selaras gitu, nggak nyambung dengan tujuan awalnya gitu. Cara mengatasinya adalah memberi tanda dengan tangan sih sebenarnya, tetapi kita semua juga baik coach maupun coach juga, terutama saya ya coach-nya, itu lupa untuk menyampaikan mendukung dulu, komitmen dulu, apa nih yang akan kita lakukan jika seperti ini ya. Di awal poin yang kita pelajari di minggu kemarin gitu ya, yaitu skill mendukung, terutama di mendukung di awal, di menyambungkan komitmen gitu kan, kemudian membuat kerangka pikir, menyamakan PURL, itu kemarin kita lupa tidak dilakukan itu dulu sehingga ketika oh ini ada nggak nyambung gitu, saya lupa wah gimana ya ngasih tandanya gitu karena belum ada komitmen atau kesepakatan awal ya seperti itu. Kreativitas yang bisa dibangun itu adalah setiap sesi coaching itu selalu didukung dengan proses mendukung ya, dengan komitmen, dengan menyamakan PURL dulu, dengan apa membuat kerangka pikir, mengenali pola, mengakui ini tetap nyambung gitu, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, mendukung, mendengar enggak. Itu ada satu bagian. Jadi tetap itu terutama yang di 7.A yang kemarin kita pelajari itu memang harus disampaikan dulu di awal coaching gitu ya. Nah, selanjutnya ini saya berpikir bahwa ada sesi di mana kita meluruskan tujuan coach itu dengan memberikan pertanyaan, apa ini sudah sesuai dengan goal coaching yang diinginkan? Setelah pertanyaan di poin nomor 6 di 8.2 ini, yaitu apa sebenarnya yang diinginkan. Nah, apa sebenarnya yang diinginkan kemudian dilanjutkan ketika sudah menjawab, apakah ini sudah sesuai dengan goal coaching yang diinginkan? Nah, mudah-mudahan dengan kreativitas ini kita bisa menggiring coaching untuk ke tujuan yang memang ingin dicapai. Terima kasih.